بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan dari pembahasan yang kita sampaikan tadi di atas. Al-Imam Al-Albani menyimpulkan dari hadis-hadis yang kita baca tadi di atas yang menerangkan tentang disyariatkannya salat tarawih dengan berjamaah, maka beliau mengatakan qultu, aku katakan, yakni Syekh Al-Albani, wa hadhihi al-ahaditsu dhahiratud dilalah ala masyru'iyyati salati tarawih jama'atan. Hadis-hadis ini yang sangat jelas menunjukkan disyariatkannya salatut tarawih dengan berjamaah. Listimrarihi alaihi salatu wassalam, dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam melakukannya beberapa kali. Fitilkal layali, di malam-malam itu. Wala yunafihi tarkuhu laha fi lailatul rabi'ah fi hadzal hadis. Adapun Nabi tidak melakukannya terus-menerus, atau beliau melakukan di malam ke-23, di malam ke-24-nya tidak, melakukannya di malam 25, di malam 26-nya tidak. Ini tidak berarti tidak disyariatkan sholat tarawih dengan berjamaah. Karena di sana ada alasan dari Nabi. Khasyitu an tufrada alaikum, aku khawatir salat tarawih dengan berjamaah itu akan diwajibkan kepada kalian. Karena kekhawatiran ini beliau tidak melakukannya terus-menerus di zamannya beliau. Tetapi bukan berarti menjadi sebuah hal yang bid'ah ketika dilakukan terus-menerus. Dikarenakan apa? Kata Syekh, hal yang menyebabkan tidak dilaksanakannya terus-menerus telah hilang dengan Allah sempurnakan syariat ini. Sudah tidak ada lagi kekhawatiran akan menjadi beban bagi umat ini diwajibkannya salat tarawih dengan berjamaah. Maka ya'udul hukm sabiq, kembali kepada hukum asal, wa huwa masyru'ul jamaah, disyariatkannya salat tarawih dengan berjamaah. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menghidupkan sunnah ini di zamannya beliau sampai di hari sekarang ini. Kaum muslimin melakukan salat tarawih dengan berjamaah dengan keyakinan itu adalah sesuatu yang masyru', disyariatkan, dan bukan sesuatu yang bid'ah. Ini kesimpulan yang pertama. Kita telah masuk tadi tentang pembahasan yang kedua dalam kitab ini, Salatut Tarawih karya Syekh Al-Albani, bahwa Nabi tidak pernah salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Adapun kata Syekh, hadis yang menyebutkan 13 rakaat, maka yang 2 rakaat awal itu dikatakan oleh beliau adalah menurut
Al-Imam Al-Albani 2 rakaat ba'da Isya. Sehingga 2 rakaat ba'da Isya baru kemudian beliau salat tarawih yang panjang-panjang. Dan insyaallah akan disebutkan hadisnya beberapa riwayat dengan lengkap oleh beliau. Insyaallah. Nah, seandainya masih ada waktunya. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang hadithul 20 dhaifun jiddan. Hadis Nabi, sebuah athar riwayat yang menyebutkan 20 rakaat dhaifun jiddan, sangat lemah. La yajuzu al-amalu bihi, tidak boleh diamalkan. Tidak boleh orang berpijak dengan hadis itu sehingga dia mengatakan 20 rakaat ditambah dengan witir 23 rakaat. Ulasannya kaum muslimin. Thumma qala fil Fath tahta syarhil hadis al-awwal. Berkata dalam kitab Fathul Bari Al-Imam Ibn Hajar Asqalani Al-Hafidh, lo mengatakan wa amma ma rawahu Ibn Abi Syaibah min hadis Ibn Abbas. Adapun sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dari hadis Abdullah bin Abbas yang menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan 20 rak'atan wal witra fa isnaduhu dhaif. Adapun hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih 20 rakaat ditambah dengan witir, ini lemah hadisnya. Di samping hadisnya lemah, bertentangan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Disepakati kesahihannya hadisnya Aisyah yang menyebutkan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kemudian Al-Imam Al-Albani menguraikan tentang kelemahan hadis tersebut. Sampai setingkat apakah kelemahan hadis yang menyebutkan 20 rakaat. Kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Albani. Qultu, aku katakan, yakni Syekh Al-Albani. Wa hadithu Ibn Abbas, hadis Ibn Abbas yang menyebutkan 20 rakaat dhaifun jiddan, lemah sekali, lemah banget, gak bisa dipakai. Hal ini disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, yang menyebabkan riwayat tersebut lemah adanya seorang yang bernama Abu Syaibah Ibrahim ibn Uthman. Rawi yang bernama Abu Syaibah Ibrahim ibn Uthman. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar fi Taqrib, matrukul hadis. Orang ini ditinggalkan hadisnya. Ditinggalkan hadisnya. Kata Syekh Al-Albani, tidak ada riwayat yang menyebutkan 20 hadis dari sahabat Ibn Abbas kecuali melalui orang yang ditinggalkan hadisnya ini. Abu Syaibah Ibrahim ibn Uthman. Orang ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tabrani, ya, dan juga Imam Baihaqi mengatakan wa huwa dhaif. Abu Syaibah ضعيف وكذلك قال الهيثمي في المجمع الزوائد أنه ضعيف والحقيقة أنه ضعيف جدا كما يشير إليه قول الحافظ المتقدم متروك الحديث. Orang ini sangat lemah sekali, ditinggalkan hadisnya. Disebutkan Imam Ibn Ma'in, orang ini laisa bithiqah, tidak terpercaya. Bahkan Imam Syu'bah mengatakan kadzab orang ini, pendusta. Karena orang ini meriwayatkan hadis palsu.
Bahkan Syalbani belum mengatakan hadis ini wadda'ul hadis. Hadis ini maudhu', palsu. Ya. Sampai tingkatan palsu. Disebutkan oleh beliau, saya sebutkan kalimat beliau. Walidzalika fa inni ara. Oleh karena ini aku berpendapat anna haditsahu hadza fi hukmil maudhu'. Bahwa hadisnya Abu Syaibah Ibrahim ibn Uthman yang menyatakan Rasulullah salat 20 rakaat, ini hadisnya maudhu', palsu. Tidak bisa dipakai. Ya. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ini penjelasan ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani dalam mendudukkan hadis tersebut. Lemah, tidak bisa dipakai. Disebutkan dalam Fatwa Al-Kubra Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, setelah menyebutkan hadis di atas, beliau mengatakan fawa syadidud dha'fi. Hadisnya Abu Syaibah ini sangat lemah. Ishtadda kalamul a'imma fi ahadi ruwatihi. Para ulama berbicara tentang salah satu rawinya yang bernama Abu Syaibah Ibrahim ibn Uthman dengan jarh yang sangat keras. Kenapa demikian? Kata beliau, innahu yarwil maudu'at. Orang ini dikenal meriwayatkan hadis-hadis palsu, pendusta, tukang bohong, memalsukan ucapan di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang ini sehingga kesimpulan akhir bahwasanya hadis yang menyebutkan fal hasil an al-'ashir rak'ah lam tathbut min fi'l nabi. Al-Imam Suyuti menyebutkan kesimpulannya, hadis yang menyebutkan Nabi melakukan 20 rakaat tidaklah ada. Lam yathbut, tidak tetap. Tidak pernah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sampai 20 rakaat. Maka kembali kepada hukum asal, riwayat Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, innahu kana la yazid. Nabi tidak pernah menambahi di bulan Ramadan atau selain Ramadan salat malam lebih dari 11, tidak pernah. Adapun yang menyebutkan 13 rakaat, insyaallah akan datang pembahasannya lebih rinci insyaallah. Pembahasan berikutnya ya kaum muslimin adalah Nabi alaihissalatu wassalam mencukupkan 11. Ini sebagai dalil ala adami jawazi ziyadati alaiha. Menunjukkan sebagai dalil tidak diperbolehkannya menambahi jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Ini ucapan dari kesimpulan Syekh Al-Albani disebutkan dalam subjudul. Beliau melanjutkan keterangan dari beliau. Tabayyan lana mimma sabaq anna adad raka'at qiyamul lail innama 11 rak'ah bin nass sahih min fi'l Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ta'amalna fihi yadhhar lana biwuduhin an istamarra ala hadha al-adad tawtilat hayatihi la yazidu alaihi. Telah lewat dalil yang menyebutkan 11 rakaat dari Aisyah tentang perbuatan Nabi, dan hadis itu sahih Bukhari wa Muslim, dan beliau terus menerus 11 rakaat sepanjang hidupnya beliau dan tidak menambahi dari angka 11. Dengan ini kata beliau, seandainya ada orang yang ingin menambahi dari 11, wajib dia mendatangkan dalil. Wajib dia mendatangkan dalil. Karena sholat tarawih bukanlah sholat mutlak. Anda perhatikan di sini, ada ibadah sholat mutlak, yaitu sholat yang dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tanpa adanya batasan. Misal seperti dilakukan di waktu
hari Jumat seorang datang lebih awal sebelum imam naik khutbah, dia melakukan 2 rakaat, kemudian salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam tidak ditentukan jumlahnya sampai imam naik berkhutbah baru kemudian dia selesaikan. Ini sunnah mutlak namanya. Tidak ditentukan berapa jumlah akhirnya. Adapun salat tarawih kata beliau, ini bukan salat mutlak. Ini termasuk dari bagian salat-salat yang telah ditentukan bilangannya sebagaimana salat sunnah yang lain. Rawatib ditentukan. Qabliyah subuh 2 rakaat. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ditentukan rakaat. Apakah boleh seorang menambahkan rakaat ba'diyah maghrib? Saya enggak puas cuma 2 rakaat. Waktunya masih panjang. Daripada ngobrol, saya tambah jadi 6 rakaat. Ba'diyah maghrib 6 rakaat. Bagus atau bagus, Pak? Hah? Ini sholat lu bukan maksiat. Daripada cuma 2 lah, daripada nganggur. Tambah lagi 2 rakaat, 2 rakaat. Ini baik tidak Bapak? Hah? Tidak baik. Kenapa? Karena jumlah ba'diyah maghrib ditentukan jumlahnya berapa? 2 rakaat. Qabliyah subuh, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bagaimana kalau seandainya 4 rakaat? Berarti lebih baik daripada 2 dunia beserta isinya. Bagaimana kalau 6? Di matematika kalau dia, aku tambah sugih enak 6. Ya? Pakai ilmu ekonomi. Ya Anda salah. Karena sholat qabliyah subuh sudah ditentukan bilangannya. Tidak boleh engkau menambahkan dari dirimu sendiri. Karena engkau cinta dan semangat sholat. Nggak boleh. Demikian pula sholat tarawih. Ini bukan sholat mutlak. Nabi sudah menentukan bilangannya. Walaupun malam itu masih panjang. Engkau bangun pagi jam 2 malam umpamanya. Sebelum sahur jam 2 sudah bangun. Ngapain ya latak sholat maning bae. Daripada nganggur. Sholat lagi. Bagus tidak Pak? Ini sholat lu, apa jelek? Sholat apa jelek Bapak? Kalau ditanya sholat apa jelek ya jawabannya enggak jelek Pak. Tetapi ketika dilakukan tanpa sesuai dengan syariat, maka namanya sebuah kesalahan. Kebid'ahan. Menambah jumlah yang tidak ditambahkan oleh syariat. Sampai sini bisa difahami hadirin. Ya. Sehingga kita salat tarawih kata beliau, saya sebutkan di sini ucapan dari Syekh Al-Albani. Walaysat salatut tarawih minan nawafilil mutlaqah. Salat tarawih bukanlah salat mutlak, nafilah yang mutlak. Hatta yakunu lil musalli khiyar fi ay yusalliha bi ay adin syaa. Sehingga diperbolehkan untuk orang melakukan salat malam dengan bilangan semaunya. Kata Syekh Al-Albani tidak. Salat tarawih, salat malam ditentukan bilangannya, bukan salat mutlak semaunya dia berapapun rakaat, tidak. Bal hiya sunnatun muakkadatun tushbihul faraid. Salat tarawih adalah salat sunnah yang ditekankan. Ya, yang pahalanya kaum muslimin akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang salat tarawih berjamaah di bulan Ramadan, beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala kepadanya semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dia kaum muslimin. Sehingga kata beliau ini menyerupai salat yang fardu dari sisi apa? Min haitsu anna tusyra' fil jamaah.
Salat tarawih menyerupai salat fardu dari sisi disyariatkannya berjamaah. Tidak semua salat sunnah diperintahkan berjamaah, Pak. Ya. Salat ba'diyah, salat qabliyah, rawatib tidak disyariatkan berjamaah. Salat duha, salat qiyamul lail di luar bulan Ramadan disebut dengan qiyamul lail, tidak disyariatkan dengan berjamaah kecuali sesekali saja. Salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan diistilahkan dengan salatul tarawih. Inilah salat yang disunnahkan dilakukan dengan berjamaah. Ini dia kaum muslimin. Maka tentunya salat yang seperti ini bukan salat mutlak. Ada ketentuan bilangannya. Hadits Aisyah sebagai pijakan bahwa Nabi tidaklah menambahi dari 11 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Di akhir pembahasan kitab ini, Syekh Al-Albani menyebutkan beberapa tata cara salat tarawih. Ya, insyaallah nanti mudah-mudahan sampai ke sana. Kita ringkas-ringkas pembahasannya. Pembahasan berikutnya ya kaum muslimin adalah berkaitan tentang pembahasan. Kita lewati beberapa halaman. Ahya'u Umar li sunnatil jama'ati fi tarawih wa amruhu bi 11 rakaah. Berikut ini pembahasan tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu an menghidupkan sunnah Nabi salat tarawih dengan berjamaah. Dan beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Maka kami meminta perhatian betul tentang pembahasan ini karena ada kalimat yang kalau salah faham maka menimbulkan kesalahan dalam agama kita. Qala Syalbani sabaqa an dzakarna anna an-nas ba'da wafati alaihi salatu wasallam istamarru ala adai salat tarawih fil masjid auza'an. Telah kami sebutkan tadi di depan bahwa manusia sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam terus-menerus melakukan salat tarawih di masjid dengan cara terpisah-pisah. Ini satu orang dengan 5 makmum, satu orang dengan 4 makmum, satu orang dengan 7 makmum. Ya, terpisah-pisah. Hal itu terus menerus sampai fi khilafati Abu Bakrin. Kemudian berganti kekhalifahannya ke tangannya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Di awal-awal kekhalifahannya Umar masih dilakukan salat tarawih auza'an mutafarriqin. Seperti tadi, terpisah-pisah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an jamahum. Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin dalam satu jamaah di belakang satu imam. Di mana hal ini sudah dilakukan oleh Nabi di zaman beliau hidup 3 kali. Malam ke-23, malam ke-25 dan malam ke-27. Ya. Faqala Abdurrahman ibn Abdul Qari disebutkan kharajtu ma Umar, aku pernah suatu malam keluar bersama Umar bin Khattab fi Ramadan ila masjid, di bulan Ramadan ke masjid. Ya. Faidan nas awzan mutafarriqun. Ketika itu manusia salat tarawihnya terpisah-pisah. Yusalli rajul li nafsi. Ada seorang salat sendiri.
Yusalli rajul fi yusalli bi salatihi rah. Ada orang yang salat kemudian makmumnya beberapa orang. Faqala, maka Umar mengatakan, wallahi inilah ara' law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakan amsal. Kata Umar, demi Allah sesungguhnya aku berpendapat, kalau seandainya aku kumpulkan mereka ini dengan satu imam, maka sungguh itu lebih baik. Thumma azama, kemudian Umar berazam melakukan hal itu. Fajamahum ala Ubay bin Ka'ab, maka dikumpulkanlah manusia di waktu itu oleh Umar untuk semuanya menjadi makmum, dan yang menjadi imam dipilih oleh Umar adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Qala thumma kharajna lailatan ukhra wan nas yusalluna bis salati qari'ihim. Kemudian satu malam berikutnya Umar pun berangkat ke Masjid Nabawi, keluar menuju masjid dan mendapati manusia melakukan yang diperintahkan oleh Umar dengan satu imam dan semuanya menjadi makmum. Maka Umar di waktu itu mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalimat Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Kenapa Umar mengatakan kalimat sebaik-baik bid'ah adalah ini? Karena sholat berjamaah tarawih dengan satu imam ini lama tidak dilakukan. Tetapi bukan berarti tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi di zaman beliau masih hidup bersama dengan para sahabat. Hadis yang tadi kita baca waktu asar sebelum maghrib. Hadisnya Nu'man bin Bashir, hadisnya Abu Dzar, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Umar menghidupkan sunnah Nabi yang lama ditinggalkan dikarenakan di waktu itu dikhawatirkan akan bisa terjadi, dia Allah wajibkan, maka menjadi lemah atau tidak mampu kita melakukannya. Ketika hal ini sudah tidak ada, Umar menghidupkan kembali sunnah tersebut yang lama tidak dikerjakan. Kemudian terucap dari lisannya Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka Umar tidaklah mengatakan adanya bid'ah dolalah itu baik. Tetapi Umar mengatakan bid'ah hadi, nikmat senikmat sebaik-baik bid'ah adalah ini, adalah bid'ah secara apa? Bahasa. Dan ini ada pembahasannya tersendiri. Mudah-mudahan difahami apa yang kami sampaikan dari di atas. Pembahasan berikutnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu an memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab melakukan sholat tarawih 11 rakaat. Kita sebutkan dalilnya di sini. Wa amma amru Umar bil 11 raka'atan fa huwa ma rawahu Malik fil Muwatta an Muhammad bin Yusuf an Sa'ib ibn Yazid annahu qala amara Umar ibn al-Khattab Ubay bin Ka'b wa Tamiman ad-Dari ay yakuma lin-nas bi 11 raka'atan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta karya beliau dari Muhammad ibn Yusuf dari seorang yang bernama Sa'id ibn Yazid. Beliau mengatakan Umar memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan kepada Tamim ad-Dari untuk menjadi imam bersama kaum muslimin, melakukannya 11 rakaat. Bi 11 raka'atan. Qala wa qad kana al-qari yaqra'u bil mi'aini, ya. Disebutkan dalam riwayat imam-imam ini membaca surat dalam salat tarawih
Suratannya sampai ratusan ayat. Sampai mendekati waktu subuh salatnya mereka. Masya Allah. Sampai saya dikisahkan dalam satu salat dibaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, dalam satu malam, kemudian ditambah lagi dengan sunatan-sunatan yang panjang. Wahada sanadun sahihun jiddan. Kata Syalbani, qultu, aku katakan, sanad hadis tadi di atas sangat sahih. Sahihun jiddan. Ya. Demikian pula riwayat yang lainnya. Yang disebutkan juga Imam Malik yang menyebutkan 11 rakaat dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Demikian yang lainnya dan demikian pula yang lainnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang lam yathbut, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan Umar bin Khattab memerintahkan 20 rakaat. Karena di negeri kita kaum muslimin, orang-orang yang melakukan salat tarawih dengan berjamaah sampai bilangan 23 rakaat, mereka berdalil dengan Umar. Bahwa Umar memerintahkan 23 rakaat. Di antaranya juga yang disebutkan Ibn Abbas. Di antaranya juga yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud. Memerintahkan salat tarawih sampai 20 rakaat ditambah witir 3. Menjadi 23 rakaat. Maka beliau dudukan satu persatu riwayat-riwayat tersebut. Bahwa itu semuanya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang pertama tadi kita telah bacakan keterangan Syalbani tentang kelemahan riwayatnya yang disandarkan kepada Abdullah bin Abbas. Di situ terdapat seorang yang bernama Abu Syaibah Ibrahim bin Uthman. Sekarang beliau berbicara tentang riwayat yang disandarkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang disebutkan bahwa Umar memerintahkan 20 rakaat ditambah dengan witir. Kalau di witirnya 1 berarti 21. Kalau witirnya 3 berarti 23. Ya. Ternyata kaum muslimin, beliau menyatakan lam yathbut, tidaklah kokoh, tidaklah tetap sebuah hadis yang meriwayatkan bahwasanya Umar melakukan salat tarawih 20 rakaat, itu tidak benar. Kemudian beliau ungkapkan begitu panjang uraian tentang tahqiq, penelitian riwayat tersebut dengan mendetail. Yang kesimpulannya bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lam yathbut, tidak tetap. Ya, tidak tetap. Bahwasanya Umar memerintahkan salat sampai 20 rakaat. Qala Syalbani, qultu, aku katakan. Yani Syekh Al-Albani beliau mengatakan, hadhihi tariq bilafdil 20, riwayat yang menyebutkan 20 yang disandarkan kepada Umar ibn Khattab, hiya umdah, ini menjadi patokan utama. Man dhahaba ila masyru'iyatil 20 fi salati tarawih, bagi mereka-mereka yang berpendapat disyariatkannya 20 rakaat dalam salat tarawih. Mereka menjadikannya sebagai apa? Sandaran. Wa dhahiru isnadihi as-sihhah. Secara nampak hadisnya Umar yang menyebutkan 20 rakaat seakan-akan hadisnya sahih. Walihada sahahu ba'duhum walakin lahu illatun bal ilalun. Akan tetapi yang benar riwayat itu terdapat penyakit, bahkan banyak penyakit, banyak letak-letak kelemahan hadis tersebut. Ketika diteliti dengan mendetail, wa taj'aluhu dha'ifan munkara. Ternyata hadis Umar tadi, hadis yang disandarkan kepada Umar
20 rakaat hadis yang lemah dan bahkan mungkar. Seandainya diteliti dengan apa? Mendetail. Wa bayanu dzalika min wujuh. Beberapa uraian berikut ini membuktikan ketidaksahihannya, bahkan lemah dan mungkarnya riwayat yang disandarkan kepada Umar yang menyebutkan 20 rakaat. Beliau sebutkan beberapa sebab-sebab 1, 2, 3 tentang kelemahan riwayat tersebut. Masya Allah. Kalau kita membacanya panjang, Bang. Nah, antum bisa baca sendiri. Sudah ngaji lama, Mbok, Pak? Ya. Orang yang sudah lama ngaji tentunya sudah pintar baca kitab. Kita hanya sekedar mewakili antum dalam membaca kitab ini. Ya. Pembahasannya panjang lebar, Masya Allah. Ya. Penjelasan para ulama kita satu persatu rawi-rawinya, sanad-sanadnya, yang semuanya hada sanadun da'if, hada fi dhafun min qibli hifdhi, dan yang lainnya. Laisa bidzalika qawi yuktub hadithahu, dan yang lainnya. Ini ucapan-ucapan para ulama tentang hadis tersebut. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Yang berikutnya adalah tentang Al-Imam Syafi'i melemahkan hadis yang menyebutkan 20 rakaat yang disandarkan kepada Umar. Imam Syafi'i melemahkannya. Kita lanjutkan ya kaum muslimin. Tidak mengapa kita lanjutkan ini. Ya. Masih berkenan mendengarkan? Atau kita tutup aja sekarang? Kan enggak ada yang dipilih tadi pilihannya. Kita lanjut sedikit. Ya. Qala Asy-Syaikh Al-Albani wa qad asyara at-Tirmidzi fi sunanihi ila adami thubuti adad 20 an Umar wa ghairihi min as-sahabah. Al-Imam At-Tirmidzi telah mengisyaratkan dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan 20 rakaat yang disandarkan kepada Umar dan juga disandarkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, itu semuanya riwayatnya lemah. Qala Tirmidzi, ruwiya, diriwayatkan dari Ali wa Umar dan dari sahabat-sahabat yang lainnya, dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 20 rakaat. Kata Syekh Albani, ini isyarat dari Imam Tirmidzi bahwa semua riwayat yang menyebutkan 20 itu lemah. Wa qad qala Syafi'i, demikian pula ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan hadis Umar bin Khattab yang menyebutkan 20 rakaat. Itu pun lemah, tidak bisa dipakai untuk pegangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasannya kaum muslimin yang berikutnya, riwayat-riwayat yang disebutkan dari sahabat yang lain. Masya Allah, Syekh Albani betul-betul kuat dalam mendudukan sebuah riwayat dengan makhrajnya, dengan tahrijnya, dan dengan tahqiq satu persatunya. Sehingga tidak dibiarkan oleh Syekh Albani seorang menyatakan bolehnya lebih dari 11. Karena dari riwayat-riwayat yang lainnya bukan hanya Umar. Ada riwayatnya Ali, ada riwayatnya Ibn Mas'ud, ada riwayatnya Ibn Abbas yang menyebutkan lebih dari 20. Ya, itu semuanya didudukan oleh Syekh Albani. Bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, yang tidak bisa dipakai. Qala Syekh beliau mengatakan, lam yathbut anna ahadan minas sahabati sallaha 20. Lam yathbut. Tidak ada hadis pun yang sahih
dari seorang sahabat pun yang menyebutkan 20 rakaat dalam salat tarawih. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Ya. Qala Syekh, wa hunaka riwayatun ukhra an ghairi Umar. Di sana terdapat beberapa riwayat-riwayat yang lain yang datangnya bukan dari Umar, tetapi dari sahabat yang lain. Yang menyebutkan kanu yusalluna al-ishrin, bahwa mereka salat tarawih 20 rakaat. Walamma kanat jami'uha mimma lam yathbut, kata Syekh, riwayat-riwayat itu semuanya tidaklah tetap alias tidak sahih menurut para ulama yang kokoh dalam ilmu hadis. Kata beliau, kana la budda min bayani dhafiha, maka harus dijelaskan riwayat-riwayat tersebut karena banyak orang yang tertipu sehingga mereka memegangi sebuah riwayat yang menyebutkan 20 rakaat ditambah witir 3 menjadi 23. Ini dia kaum muslimin rahiman jami'an. Ya, padahal itu adalah sebuah amalan yang tidak disyariatkan karena hadis yang menyebutkan 20 itu semuanya lemah. Yang pertama, di antara contoh hadis yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walahu anhu tariqani, ada dua jalan. Yang pertama, al-awwal an Abi al-Hasna anna Aliyan amara rajulan yusalli bihim fi Ramadan 20 rak'ah. Bahwasanya Ali memerintahkan seorang untuk mengimami salat tarawih sejumlah 20 rakaat. Riwayat ini tertulis dalam kitab Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf karya beliau. Maka waqala al-Imam Baihaqi menyebutkan riwayat tersebut, wa fi hadzal isnad dha'ifun. Dalam sanad sampai kepada Ali ini terdapat kelemahan. Qultu, aku katakan, kata Imam Al-Albani, wa ilatuhu Abul Hasna, yang menjadikan sebab cacatnya riwayat tersebut adalah seorang yang bernama Abul Hasna. Berkata Imam Zahabi tentang orang ini, la yu'raf, tidak dikenal. Wa qala, beliau mengatakan, Al-Hafidz Ibn Hajar, majhul. Rawi yang bernama Abul Hasna majhul. Majhul itu apa? Tidak diketahui. Orang ini tidak dikenal oleh para ulama. Maka kalau ada sebuah riwayat yang disebutkan di situ majhul, maka hadisnya lemah. Apalagi majhul, dikenal tapi lemah, juga dhaif. Dikenal dia tapi lemah, dhaif. Apalagi enggak dikenal, sapa wonge embuh. Lebih-lebih lagi kaum muslimin, ini enggak dikenal, hadisnya palsu, mendusta, enggak boleh dipakai. Ini dia kaum muslimin, karena syarat hadis sahih adalah mattasala sanaduhu binaqlin adilin dhabitin min ghairi syududin wala illah. Hadis itu sahih dengan syarat apa? Sanadnya ittasala, bersambung dengan rawi-rawi yang terpercaya, yang adil, yang kokoh, yang terpercaya hafalannya, tanpa adanya keganjilan dan tanpa adanya kelemahan, tanpa adanya illah. Kalau ada satu rawi dalam sebuah riwayat majhul, khalas, selesai, tidak boleh dipakai. Karena kita beragama dengan mengamalkannya. Hadis yang palsu tidak boleh kita amalkan, karena itu bukan ucapan Nabi. Ya, hati-hati. Jangan mengatakanlah men,
lemah-lemahkan hadis. Ngawur antum. Hadis yang lemah itu bukan ucapan Nabi. Tidak boleh kita mengatakan qala Rasulullah padahal kita tahu riwayatnya itu lemah. Tidak boleh. Itu termasuk kedustaan atas nama Nabi. Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu minan nar. Barang siapa yang berucap atas namaku sebuah ucapan yang tidak pernah aku katakan, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Termasuk di antara ahadul kadzibain, dua orang yang pendusta, orang yang meriwayatkan, orang yang membikin hadis palsu, dan orang yang meriwayatkan hadis yang lemah. Dia tahu itu hadis yang lemah, tetapi tidak menjelaskannya kepada umat akan kelemahannya. Ini pun pendusta. Hati-hati dalam beragama, jangan asal bunyi asbun atau salmoni, asalmoni. Ya. Jangan ya kaum muslimin. Hati-hati ucapan kita dipertanggungjawabkan karena kita berbicara tentang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, hadis yang berikutnya adalah hadis Hammad ibn Shu'aib an Atha ibn Sa'ib an Abi Abdurrahman as-Sulami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini juga sebuah jalan yang disandarkan kepada Ali Ibn Abi Thalib, bahwasanya beliau memerintahkan salat tarawih 20 rakaat. Qala, beliau mengatakan, atau Ali Ibn Abi Thalib mengatakan, dal qurra fi Ramadan fa amara minhum rajulan yusalli bin nas 20 rak'atan. Satu hari Ali bin Abi Thalib memanggil para pembaca Al-Quran yang hafalannya banyak agar mereka mengimami kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin 20 rakaat. Ini dia. Wa kana Ali yutir bihim, dan Ali melakukannya bersama mereka sampai witir. Qala Imam Baihaqi wa isnaduhu dha'ifun. Riwayat ini dikatakan oleh Imam Baihaqi, riwayatnya terdapat kelemahan. Di situ ada dua penyakit yang menjadikan apa? Menjadikan lemahnya hadis tersebut. Di antaranya yang pertama, Atha ibn Sa'ib, innahu kana qad ikhtalat, bahwasanya Atha bin Sa'ib dia seorang yang sudah tercampur hafalannya. Bisa karena faktor tua, ya. Mulai pudar hafalannya sehingga hafalannya kacau, menggabungkan satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Yang kedua, dikarenakan di situ terdapat Hammad ibn Shu'aib, fa innahu dha'ifun jiddan. Ada dalam sanadnya orang yang bernama Hammad ibn Shu'aib. Orang ini lemah sekali. Dha'ifun jiddan orang ini. Kama syarilah al-Bukhari, sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan tentang orang ini fihi nazar. Wa qala marra munkarul hadis, orang ini disebutkan Imam Bukhari hadisnya munkar. Munkarul hadis. Fa innahu innama yaqul hadha fi man la tahil riwayat anhu kama naba ilaihi ulama. Fala yasluhu lil-i'tibar. Maka tidak diperkenankan hadis ini dijadikan sebagai pegangan yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Riwayat yang berikutnya, riwayat Ubay bin Ka'ab. Dari sini kita tahu ya kaum muslimin, ahlul bid'ah dalam memperjuangkan jumlah 20 rakaat salat tarawih betul-betul serius, membikin riwayat-riwayat palsu, lemah, mensiasati bagaimana caranya sebuah kalimat disandarkan kepada sahabat. Kalau disandarkan kepada Rasul,
Terlalu berani mereka berdusta atas nama Rasul. Sudah dikatakan oleh Aisyah, dan Aisyah seorang yang paling tahu tentang Nabi, bahwa beliau 11 rakaat. Maka susah membuat hadis palsu sampai kepada Rasul 20 rakaat. Susah, pasti ketahuan. Maka mereka ahlul bid'ah membuat riwayat-riwayat yang penuh dengan kelemahan tadi, disandarkan kepada sahabat Umar. Coba, konangan apa lagi kedustaannya? Konangan, Pak. Ya. Coba lagi kepada Ali bin Abi Thalib. Coba lagi kepada Ubay bin Ka'ab. Disandarkan kepada nama-nama para sahabat, padahal sahabat tersebut berlepas diri. Ini kekurangan ajarannya ahlul batil dalam mempermainkan agama ini. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para ulama-ulama yang mereka memiliki ilmu yang dakik, yang sangat teliti dalam mengoreksi riwayat-riwayat tersebut. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya ada seorang kadzaba ala Rasulillah, berdusta atas nama Rasulullah di tengah lautan, sungguh akan diketahui bahwa dia adalah dusta. Allahu Akbar. Ya. Riwayat berikutnya adalah sebuah riwayat yang disandarkan kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Al-awwal, ada dua riwayat yang disandarkan kepada Ubay bin Ka'ab. Yang pertama riwayat yang disebut oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf. Bisanadin sahih ila Abdul Aziz ibn Rafi qala kana Ubay bin Ka'ab yusalli bin nas fi Ramadan bil Madinah 20 rak'atan wa yutir bi 3. Bahwasanya Ubay bin Ka'ab salat dengan manusia di bulan Ramadan, yakni salat tarawih bil Madinah, di Masjid Nabawi, selama atau sebanyak 20 rakaat dan witir dengan 3. Berarti genap berapa? 23 rakaat. Sebagaimana banyak manusia di negeri kita melakukannya. 23 rakaat. Walakinnahu qala Syalbani. Al-Imam Al-Albani beliau menyebutkan, akan tetapi hadis ini munqati'un, terputus sanadnya. Terputus sanadnya. Dari apa? Dari siapa? Dari Abdul Aziz sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Coba lihat hadis, unduru barakallahu fikum, sebuah riwayat itu harus nyambung, dengar dari siapa sampai kepada Nabi atau sampai kepada sahabat, disebut mauquf. Ketika rawi demi rawi terputus, diketahui ini lahir dan hidup di tahun A, mendengar dari tahun di mana dia belum lahir. Dia belum lahir, dia mengatakan aku mendengar dari si fulan. Si fulan sudah meninggal, kamu belum lahir. Kapan krungune? Hah? Kapan, Bang? Berarti kamu berdusta. Kamu berdusta kamu. Diketahui dengan pasti bahwa kamu berarti terputus. Kalau terputus, ini sudah menunjukkan riwayatnya palsu. Atau kalau tidak dhaif, di antara jenis-jenis hadis yang lemah, dikarenakan sanadnya terputus. Tidak nyambung. Dan ini disebutkan oleh Syalbani, riwayatnya terputus dari sanad yang bernama Abdul Aziz sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Fa inna baina wafatihima nahwa 100 sana waqfar. Kata Syalbani, jarak antara hidupnya Ubay bin Ka'ab, meninggal Ubay bin Ka'ab, dengan lahirnya Abdul Aziz ini 100 tahun. Jadi sahabat Ubay bin Ka'ab sudah meninggal 100 tahun, bahkan lebih berikutnya baru lahir Abdul Aziz, sang pembawa riwayat ini. Maka diketahui ini munqati. Maka ini menunjukkan bahwasanya sanad riwayat ini pun
terputus. Menunjukkan lemahnya hadis ini, tidak boleh dipakai. Masya Allah, ketahuan. Ya, sebutkan oleh beliau beberapa keterangan-keterangan yang lainnya. Banyak keterangan nih, ikhwan. Untuk bisa lihat sendiri. Ya, kita dikejar-kejar waktu. Kita berhenti pada 7:30. Sepakat? Sepakat? Ya. 7:30 Pak, masih setengah jam loh. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Seandainya saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau enggak, bisa yang lain. Nah. Yang berikutnya, sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud disebutkan rawahu Ibn Nasir fi Qiyamil Lail an Zaid ibn Wahab. Kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yusalli bina fi syahr Ramadan fayansirifu alaihi lailun. Qala al-Amash kana yusalli 20 rak'atan wa yutir bi thalath. Dari Zaid bin Wahab bahwasanya Abdullah bin Mas'ud salat bersama kami di bulan Ramadan sampai selesai. Ya. Berkata Imam A'mash, beliau salat 20 rakaat dan witir dengan 3 rakaat. Qala al-Imam Barakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan wa hadza aidan munqati'un. Riwayat ini juga riwayat yang terputus. Fa innal A'masha lam yudrik Ibnu Mas'ud. Dikarenakan Al-A'mash ini tidak mendapati zamannya Ibnu Mas'ud. Ternyata disebutkan dalam riwayat ini Ibnu Mas'ud salatnya 20 rakaat. Loh, kapan Ibnu Mas'ud sudah wafat, kamu belum lahir kok? Ini namanya riwayat yang munqati'. Maka ini tidak bisa dipakai riwayatnya. Yang terakhir dari pembahasan tentang ini, yang terakhir dari ini Pak, belum terakhir kita masih setengah jam Pak. Sabar. Kesimpulannya qala Syalbani, la ijma' 'ala al-20. Tidak ada kesepakatan ulama menyebutkan angka 20 rakaat. Bahkan yang ada semua riwayatnya lemah. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam kitab ini dan juga kitab yang lainnya. Masya Allah. Ya. Kata beliau, laqad tabayyana lana min at-tahqiqis sabiq anna kullama ruwiya an sahabati fi annahum sallu tarawiha 20 rak'atan la yathbut minhu syai'un. Telah jelas dari penjelasan yang telah lewat tadi bahwa semua riwayat-riwayat yang disandarkan kepada sahabat-sahabat Nabi bahwa mereka salat tarawih 20 rakaat tidak ada yang sahih sama sekali. Ini kesimpulan akhir dari Syekh Al-Albani. Ya. Famadda'an nas, maka siapa yang mengatakan bahwasanya sahabat mengajarkan 20 rakaat itu semuanya adalah lemah dan tidak boleh dipakai. Apalagi ada yang mengatakan bahwa sepakat sahabat melakukan 20 rakaat, ini tidak mungkin. Satu ucapan yang diada-adakan oleh ahlul bid'ah dalam rangka membela jumlah 23 rakaat. Mereka kaum muslimin yang salat tarawih 23 rakaat itu sebenarnya mereka itu merasa berat, Pak. Tetapi karena sudah taklid kepada guru-guru mereka yang mereka paksakan, ya sudahlah kepalang tanggung, sudah kayak gini ya 23, pokoknya 23, walaupun sebenarnya mereka nggak mau. Itu dibuktikan dengan apa? Cepatnya sholatnya mereka. Ini dia. Cepatnya sholat mereka 23 rakaat cuma setengah jam. Sholatnya cepat banget. Tanpa tumakninah.
Di akhir hadis ini kaum muslimin, di akhir pembahasan kitab ini, Syekh Al-Albani mengingatkan salat tarawih, hati-hati kalian jangan mencuri dalam salatmu. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam salat. Maksudnya bagaimana? Lagi takbir jogoti dompet apa Pak? Hah? Bukan. Nabi mengatakan asyadun nas sarakatan, sejelek-jelek pencuri alladzi yasriku fi salati atau an salatihi. Itu seorang yang salat, yang mencuri dalam salatnya. Maknanya dia tanpa tumakninah. Sehingga 23 rakaat yang 11 saja 1 jam. Yang 23 setengah jam, kebalik jumlahnya Pak. Itu menunjukkan sebenarnya mereka jane ya kesel temen ya 23. Menunjukkan mereka sebenarnya kalau lah bisa sing sedidik bae lah 5 rakaat. Tapi sudah kadung. Imam mereka membuat rakaat 23. Bahkan ada yang mencetak rekor muri 7 menit. Tanpa membaca apapun, cuman gerakan saja. Dan itu adalah dalam rangka bukan sholat tarawih, tetapi olahraga. Sehingga kesimpulannya tidak ada hadis yang sahih tentang hal ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita melompat kepada yang terakhir dari bab ini adalah tentang jumlah dan tata cara pelaksanaan salat tarawih. 11 rakaat tetapi dengan beberapa syarat. Al-kayfiyat allati sallallahu alaihi wasallam biha salatul lail wal witr. Berikut ini ada beberapa cara pelaksanaan salat tarawih dan salat malam serta salat witir yang tetap dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, yang pertama kata beliau, pelaksanaannya yusalli 13 rak'atan. Disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah melakukan 13 rakaat. Bagaimanakah pelaksanaannya 13 rakaat itu? Yaftatihuha, Nabi memulai solatnya dengan rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang pendek, yang singkat. Baru kemudian beliau melakukan 11 rakaat yang panjang. Dari sini beliau akan menyebutkan hakikat 2 rakaat iftitah yang disebut oleh para ulama atau menggunakan bahasa 2 rakaat pembuka. Ini hakikatnya adalah salat ba'diyah isya. Tidak termasuk dari bagian salat at-tarawih. Karena salat tarawihnya Nabi panjang. Setarnya beliau salat 2 rakaat tarawih yang pertama paling panjang. Rakaatnya 2 rakaat yang kedua lebih pendek daripada 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang ketiga lebih pendek daripada rakaat yang kedua. 2 rakaat yang kedua. Begitu. Sehingga 2 rakaat yang pendek di awal ini adalah salat ba'diyah isya, dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Al-Albani. Sehingga kembali kepada hukum asal bahwa jumlah salat tarawih adalah berapa? 11. Kita baca riwayatnya. Al-awwal, ada beberapa riwayat. Yang pertama, hadithu Zaid ibn Khalid al-Juhani annahu qala. Hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, beliau mengatakan, la armuqanna salat Rasulillah. Sungguh aku akan beritahukan kepada kalian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailah, salat malam. Fa shalla rak'ataini khafifataini.
kata beliau, Nabi salat 2 rakaat ringan. Tsumma shalla, kemudian beliau salat rakaatain, 2 rakaat setelah itu. Tawilatain, yang panjang. Ini salat tarawihnya. Kalau tadi dimulai dengan 2 rakaat yang apa? Yang pendek. Ya. Beliau mengatakan, wa huma duna thumma salat rakaatain. Beliau salat 2 rakaat, panjang. Kemudian 2 rakaat lagi, dunal lataini qablahuma, lebih pendek daripada 2 rakaat yang sebelumnya. Thumma salat rakaatain. Kemudian 2 rakaat lagi. 2 rakaat yang lebih pendek dari yang sebelumnya sampai bilangan 8. Thumma autar, kemudian beliau witir. 8, 9, 10 masih, kemudian witir dengan 1 rakaat menjadi 11, itu 13 rakaat. 2 rakaat pertama pendek, kemudian 2 panjang, kemudian 2 panjang, tetapi berurutan semakin memendek, kemudian 2, kemudian 1. Ini hadis yang pertama disebutkan oleh beliau, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, wa Abu Awana dalam sahih keduanya. Riwayat Ibn Abbas juga menyebutkan Nabi melakukannya dimulai terlebih dahulu fasalla rak'ataini khafifatain. Beliau salat malam itu dimulai dengan 2 salat yang ringan. Qara fi bimul Quran fi kulli rak'atin thumma sallam thumma shalla hatta shalla 11 rak'ah bil witri thumma nam. Beliau salat 2 rakaat pendek, kemudian beliau salat 2 sampai 11, kemudian baru beliau tidur. Ini dia wahai kaum muslimin. Kemudian beliau ketika terdengar adzan subuh, beliau bangun dan beliau melakukan 2 rakaat yang pendek. Salat apa ini? Qabliyah subuh. Disebut oleh beliau hadis yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang dengan ini beliau memastikan bahwa rakaat yang pendek sebelum salat tarawih adalah ba'da Isya. Ini dasarnya. Beliau mengatakan hadis Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini thumma shalla 8 raka'at thumma autar. Wa fi lafdhin kana yusalli al-isya thumma yatajawwaz bi rak'atain. Aisyah mengatakan Nabi apabila salat malam dimulai dengan 2 salat yang 2 rakaat yang pendek, kemudian 8 rakaat, kemudian witir. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi salat Isya, kemudian beliau masuk ke rumahnya Aisyah, kemudian beliau salat 2 rakaat yang pendek, kemudian beliau salat yang panjang-panjang. Kata Syekh Al-Albani, beliau mengatakan ini sebagai dalil bahwasanya 2 rakaat yang pendek tersebut adalah ba'diyah al-Isya. Ba'diyah apa? Al-Isya. Saya sebutkan ucapan Syekh Al-Albani supaya antum mukni, mantap. Wa ilahab fi lafzi tsani anna Aisyah radhiyallahu anha dzakarat rak'atain al-khafifatain ba'da salati al-Isya. Aisyah mengatakan 2 rakaat yang pendek setelah Nabi melakukan salat Isya. Walam tadhkur bainahuma sunnatul Isya, dan Nabi dan Aisyah tidak mengatakan adanya salat Isya, kemudian ba'da Isya, kemudian 2 rakaat yang pendek, kemudian baru salat tarawih atau qiyamul lail. Tidak. Maka hal ini kata beliau, fahada yu'ayyid ma kuntu rajahtuhu. Maka hadis ini memperkuat yang aku kokohkan, yang aku rajihkan fi awli risale, di awal kitab ini, anna hataini rak'atainil khafifatain huma sunnatul Isya. Bahwa 2 rakaat yang pendek tadi adalah sunnah Isya, yakni ba'diyah Isya.
Bisa dipahami hadirin? Wallahu a'lam. Kemudian cara yang berikutnya. Yusalli 13 raka'ah. Salat 13 rakaat. Di antaranya 8 rakaat salam. Baina kulli raka'atin. 8 rakaat salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sampai ketemu angka 8 rakaat. Thumma yutir bi khamsin. Kemudian beliau witir 5 rakaat. 8 tambah 5 ketemunya berapa? 13. La yajlis wa la yusallim illa fil khamisah. Tidak duduk dan tidak salam kecuali pada rakaat yang ke-5. Wa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yarkudu. Disebutkan hadisnya oleh beliau. Ini juga terdapat sebuah riwayatnya Imam Muslim dan juga Imam Abu Awana, Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan Syekh Ad-Darimi dan yang lainnya. Masuk yang berikutnya, salat 11 rakaat, salam pada setiap 2 rakaat, 2 rakaat, dan witir dengan 1 rakaat. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, dengan hadis Aisyah disebutkan hadis dari beliau, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ay yafragha min salatil isya wa yalati yad'un nas salatam ila al-fajr 11 rakaat. Nabi dalam salat tarawih setelah salat isya sampai mendekati fajar 11 rakaat. Caranya yusallim baina kulli rak'atin wa yutir bi wahidatin. Beliau salam pada setiap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai 10 rakaat, kemudian beliau witir dengan 1 rakaat. Ya. Beliau wa kaum muslimin wa yamkuthu fi sujudi qadra ma yaqra ahadukum 50 ayah. Beliau dalam sujudnya panjang seperti halnya seorang di antara kalian membaca 50 ayat sebelum mengangkat kepalanya duduk. Pada setiap gerakannya 50 ayat seperti halnya membaca 50 ayat. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Cara yang keempat, salat 11 rakaat, 4 salam, kemudian 3 salam. Ya. Arba'an bitaslimatin wahidatin, thumma arba'an mithlaha, thumma thalathan. 4 dengan 1 salam, kemudian 4 dengan 1 salam, kemudian 3 dengan 1 salam. Hadisnya rawahu asy-Syaikhani Bukhari wa Muslim dan juga yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz yang tadi kita telah baca di halaman pertama-tama dalam kitab ini yang kita baca sebelum apa? Salat maghrib. Ya. Di mana zahir hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Ini yang disebutkan oleh beliau. Cara yang berikutnya, yusalli 11 rakaatan. Salat 11 rakaat. 8 rakaat tidak duduk padanya kecuali pada rakaat yang ke-8 dengan tasyahud dan mengucapkan salawat kepada Nabi, kemudian berdiri dan tidak salam. Jadi salat 8 rakaat bablas. Pada rakaat yang ke-8 duduk, bertasyahud, mengucapkan salawat kepada Nabi, salat Ibrahimiyah, tetapi tidak salam dan berdiri lagi. Kemudian witir. Setelah itu beliau witir dengan 1 rakaat, kemudian beliau salam, kemudian yusalli rak'atain. Beliau salat 2 rakaat, setelah itu dengan duduk. Jadi 8 tasyahud, mengucapkan salat Ibrahimiyah, ya, kemudian beliau berdiri 1 rakaat lagi, kemudian beliau salam,
Kemudian beliau berdiri lagi, salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Kemudian beliau salam. 9 tambah 2 sama dengan berapa? 11 ketemunya. Ini juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.